Ya, oke. Sudah mulai. Ya, mulai. Oke. Welcome back. Jadi kita ngomongin cara manusia berpikir, pikiran manusia, mental, whatever it is. Pokoknya yang ada di kepala. Ya. Mungkin. Ternyata bukan di kepala. Who knows? Imajinasi. Anyway. Jadi kalau kita ngomongin manusia berpikir ya, konsensusnya sekarang ada di pengelompokan antara sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu insting, dimana kamu gak perlu mikir. Dan ini sekitar 90% decision kita tiap hari itu insting. Kamu bangun pagi, kamu mau mandi kan? Udah jalan, biasanya orang mandi dipikir, sih. napas gak dipikir. Nah, itu nafas itu udah gak dipikir. Iya. Terus jalan kita kaki, ya jalannya itu gak dipikir. Ya. Balance kita gak dipikir. Kita otot-otot yang ada di perut, oke itu mungkin bagian lain. Tapi maksudku gini, kamu mau mandi, nggak mikirin kan, ini jam berapa? Ya. Habisnya aku mau ngapain dulu? Apakah mandi sekarang yang terbaik? Apakah harus mandi air hangat atau air panas? Ya. Apakah mandi sekarang gayungnya ini harus diambilnya seperti apa? Ya. Ambil gayung, tinggal ambil gayung, nyalain, tinggal nyalain. Kan tidak dipikir keran ini perlu diputar berapa derajat supaya efisien? Ya, air keluarnya. Supaya hemat air. Ya, kan nggak? Nah itulah insting. Ya. Kita jalan, terus naik mobil, bermain musik, dan semua itu kayak main musik. Enggak, satu senar gitar dicek, satu senar lagi langsung jreng. Itu kalau noob masih. Ya kalau nah itulah sistem 2 yang terlatih. Jadi sistem 2 itu yang pelan dan boros energi. Kamu kalau baru mulai belajar apapun itu, mau belajar bahasa, mau belajar musik mau belajar naik sepeda, mobil, awal-awal itu kan pasti hati-hati. Benar. Awareness-nya makin tinggi. Ya. Dan itu memang sangat boros energi kalau dibandingkan sistem 1. Sistem 2 yang diulang-ulang akan menjadi sistem 1. Makanya kamu kalau belajar awalnya susah, lama-lama makin gampang, makin efektif, makin efisien. Benar. Dan itulah perubahan dari reasoning menjadi insting. Nah, sekarang kita masuk ke sistem 1 dulu, bahas yang pertama dulu ya. Nah, aku mau tanya dari apa-apa. Sebelum masuk lebih dalam ya. Siapa yang membuat ini? Sistem 1 dan sistem 2. Oh, sistem 1 sama 2 ini mungkin pencetusnya ya? Iya, pencetusnya. Itu psikolog. Psikolog Daniel Kahneman. Oh, ya. Jadi ada bukunya Slow Thinking and Grow. Iya, Slow and Fast Thinking. Iya, itu. Itu. Iya, pernah aku baca. Yang paling pertama mungkin aku nggak tahu ya pencetus atau bukan, tapi dia yang mempopulerkan teori itu ya. Nah, apakah sebenarnya di otak memang ada sistem 1 dan 2? Oke, ada teori yang bilang kalau otak belakang itu primal brain, jadi otak primata yang tersisa dari evolusi manusia. Ya, evolusi manusia dari kera, dari monyet dan seterusnya. Lalu yang korteks, yang otak yang besar, itu bagian yang rasional. Tapi ini secara sains berarti ya? Tadi kamu mau. Iya, dari biologi, dari psikologi, tapi itu baru yang understanding saat ini ya. Nah, apakah itu the truth? I don't know. We don't know. Tapi secara konsensus, secara kebanyakan yang percaya, bukan percaya. Jadi, tidak. Ini bakal masuk ke anyway, ini para ilmuwan untuk sekarang anggapnya itu. Nah, apakah di masa depan ternyata otak kita ada di dalam perut? Bisa jadi. Dalam robot? No, di usus. Emang ada teorinya soalnya. Di usus ini kan makrobiom. Sel di tubuh kita, mayoritas itu bukan sel tubuh manusia, tapi sel bakteri. Dan bakteri ada yang neutral, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu ada yang berargumen kalau itu karena nervous system kan juga nggak cuma di otak. Ya. Nerve ada yang di perut. Makanya kalau kamu lapar. Bukan, nervous. Perutnya dingin. Bener. Nah, apakah ada di sana? Gitu. Tapi untuk sekarang kita fokus ke sistem 1, insting, dan sistem 2, rasional. Bukan rasional juga. Reasoning. Malah jadi AI. Anyway. Jadi kalau kita bahas insting. Ini pasti ada bias ya. Ada bias, ada heuristik. Nah, apa itu kan? Heuristik itu pengen tambahan 5 tambah 7. Oke? Kalau sebagian orang biasanya 5 tambah 7 sudah hafal kan 12. Tapi beberapa orang ada yang punya heuristiknya berbeda. Heuristik dalam arti 5 tambah 7, oke kita breakdown dulu 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi 5 tambah 5 tambah 2. Jadi lebih gampang 5 tambah 5, 10, tambah 2. Nah,
Ada yang heuristiknya seperti itu, ada yang memang dari awal sudah hafalan. Nah ini berlanjut di perkalian. Paling jelas itu heuristik di perkalian. Kenapa? Kalau di Indonesia itu kan cara perkalian kan ditumbuk kan biasanya di atas bawah kan. Misal 12 kali 5, 2 sama 5, 1 sama 5, terus baru dihitung di bawahnya. Tapi kalau di luar negeri ada yang dibuat kotak-kotak. Garis-garis. Jadi 1 sama 2 di pojok kiri sama di pojok atas. Nah, itu heuristiknya macam-macam. Ada yang 12 kali 5, ya udah hafal. Ada di otaknya. Ada juga kalau aku pribadi ngitung kayak gitu, biasanya tak breakdown. 12 itu kan 2 kali 6. 2 kali 5 10 kan. Nah, langsung 10, 6 tambahin 0, 60 selesai. Jadi ada heuristik macam-macam dan itu termasuk insting. Oke. Pemikirannya beda-beda. Lalu yang kedua itu ada bias. Dan bias itu bergantung dari masa lalu tiap orang sih. Benar. Dan tiap orang pasti punya bias. Dan bias kita coba contoh bias yang populer ya. Yang pertama mungkin apa? Konfirmasi ya. Yang paling populer. Confirmation bias. Kita melihat sesuatu dengan apa yang kita inginkan. Misal kamu agamanya Islam. Kita cari di Google apakah Islam agama benar? Bukan agama salah. Mengkonfirmasi. Iya, mengkonfirmasi belief kita walaupun kita sudah bertanya. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau melimitasi confirmation bias, paling mudah itu dengan menghilangkan kata benar atau salah. Atau menggabungkan dulunya. Jadi, apakah Islam agama benar atau tidak? Kalau kamu. Oke. Kalau misalnya seorang Kristen, ya. Ini sensitif apa di Indonesia, bodoh amat ya. Mempertanyakan agama sendiri. Agama sebagai tradisi dari orang tua, kok dipertanyakan nggak boleh. Anyway. Iya benar. Iya. Intinya itu ya, konfirmasi bias. Jadi kita mungkin sudah mulai kritis bertanya sesuatu, tapi kita bertanya untuk mengkonfirmasi belief kita sebelumnya. Oke. Kepercayaan. Nah, ini nanti kita bisa lanjut ke sistem 2 untuk gimana cara reasoning untuk menghindari confirmation bias ini. Karena ini kan insting nih. Itu. Terus yang kedua yang aku suka banget karena ini sering banget di keluarga aku terutama dan orang-orang yang obesitas. Ostrich effect. Oh enggak. Kirain. Ya, apa itu? Mungkin self love katanya orang gemuk kan. Itu kan konfirmasi, masih masuk konfirmasi itu masuk konfirmasi bias confirmation. Iya. Confirmation bias. Kebenaran, benar. Iya. Kalau ostrich effect itu jadi dulu tuh ada fabel atau mitos. Kalau ostrich burung unta. Iya. Dengar ada predator gitu, misalnya singa mengaum, dia bakal masukin kepalanya ke tanah. Ke pasir, ke tanah. Nah, dari mitos itu, makanya disebut ostrich effect. Walaupun sebenarnya kalau ada burung unta, ada predator, dia lari. Gunanya apa? Kaki yang panjang. Itu. Tetap dimakan juga. Nah, mitosnya itu kenapa? Silahkan cari sendiri ya. Ada cerita uniknya di situ. Ostrich effect ini, kalau orang mendengar fakta atau informasi yang baru, yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, dia nggak mau dengar, menutup telinga. Makanya seperti burung unta yang masuk ke dalam tanah. Menutup kenyataan. Nah, ini sangat sering, terutama orang obesitas. Kalau misalnya dengar fakta, misalnya scrolling TikTok nih, malam-malam, beratnya 70 kg. Penjudi, orang obesitas, orang perokok, orang apa lagi ya? Udah sih paling itu sih. Anyway, contohnya itu ya. Contohnya misalnya scrolling. Iya. Scrolling habis itu ada nih dokter siapa? Habis itu dokter Tirta lah. Tahu enggak kamu? Wah, ya dokter Tirta yang pedes ya, Bang. Iya, omongannya pedes juga. Visceral fat itu mempercepat penuaan. Risetnya ini. Obesitas itu, kalau kelebihan banyak glukosa itu cepat mati. Apa? Ya macam-macam ya. Ini yang jelas. Apa? Efeknya apa? Kita masuk health ticket. Apa yang sudah belajar? Paling yang jelas inilah apa namanya komplikasi lah kalau gemuk tuh biasanya. Iya. Jantung, gula. Ya, basically diabetes sama stroke. Jantung, gula. Walaupun long term. Ya, manusia itu kan hebat. Jadi dia harusnya mati sekarang cuma bertahan hidup puluhan tahun. Investasi jangka panjang ya. Itu bukan investasi jangka panjang. Divestasi mungkin. Investasi bisa jadi. Kebalikan. Oke, lanjut. Nah, itu. Itu untuk sistem 1 ya. Nah, apakah insting itu buruk? Enggak. Kenapa? Karena insting ini kan base-nya itu kan apovenia. Apovenia itu
bagaimana manusia melengkapi sesuatu yang ada polanya. Jadi membuat pola. Kayak kalau kamu tahu di bulan itu ada yang bilang ada kelinci di bulan, ada bentuk kelinci. Nggak pernah dengar. Tapi kalau di luar negeri itu sering ada jokes, nggak juga. Bukan jokes. Jadi emang kalau kamu lihat bentuk bulan kan ada bercak-bercaknya. Iya. Itu ada yang bikin kelinci, ada yang bikin muka apa. Kayak atau kamu ya? Misal di ini yang paling sering yang penampakan tanda kutip. Ya. Kayak di hutan-hutan terus ada muka. Iya. Ternyata cuma pohon. Benar. Nah, kayak gitu. Ya, yang cuma atau bolongan-bolongan. Kamu kalau pernah lihat lantai atau dinding yang ada lumutnya atau lantai yang bercak-bercak gitu kan. Kadang ketemu ada hewan apa, ada manusia di situ dan seterusnya. Itu kan apofenia. Nah, kenapa kita punya apofenia? Untuk survive. Nih bayangin kamu ke hutan. Oke. Bisa ke situ. Bentar. Nih bayangin kamu manusia purba di hutan ya. Oke, kamu tahu pohon tuh kayak gini. Oke, kamu tahu semak-semak kayak gini. Nah, semak-semak kan ini kan semuanya kan sama nih, polanya sama. Begitu ada pola yang beda, irregular, yang beda. Oh, ini berarti ada sesuatu. Oh, ini ada sesuatu. Makanya penampakan sampai sekarang juga orang masih. Cuma dulu bedanya, dulu singa, kalau ada singa muncul, beneran itu singa. Tapi kalau sekarang ada penampakan muncul, ya itu cuma ada di pikiran. Itu lebih kayak apa namanya? Jaga-jaga apa ya namanya? Iya, defensif kan? Iya, apa namanya bahasa? Survival. Nah, itulah kenapa kita punya insting. Iya, insting itu. Dan heuristik dan bias yang benar. Ya, hidup. Itulah gunanya. Dan itulah kenapa 90% kehidupan kita itu kebanyakan insting. Kayak decision making, kita tiap hari itu ada ribuan decision. Dari kamu bangun, kamu berdiri itu udah bikin decision. Kamu membuka HP itu bikin decision. Kamu naruh tanganmu di dalam fingerprint atau mukamu diliatin ke Face ID, ya. Itu semua kan udah decision. Nah, bayangin semua itu harus pakai sistem 2, reasoning. Mikir, cepat habis, langsung tidur, langsung capek. Langsung tiap hari berkurang berapa ribu kalori. Langsung jelas itu. Itulah. Kalau pas hari-hari biasa kan kalau mikir ke sistem 2 paling kerja kan otomatis. Kerja pun belum tentu. Kalau emang berpola itu masuknya tetap insting ya? Iya, insting. Ya inilah kenapa aku kurang setuju antara mengotak-otakan antara insting sama reasoning, karena kalau misal kerja nih, mungkin beberapa bagian, misal kamu kerja di administrasi, ngurusin apa, data-data, itu mungkin karena ada biasa insting, langsung. Karena kalau kamu beneran reasoning, selalu reasoning, harusnya nggak ada error rate 0, karena kamu udah reasoning, oh ini emang sini, tapi kan enggak. Iya. Kamu sekolah, ngitung-ngitung kan itu insting. Iya sih. Nanti kalau ada informasi baru, itu mungkin reasoning. Dan tiap orang mungkin kalau yang pintar matematika, ya sudah langsung semuanya pakai insting. Yang enggak, yang pinternya di musik tapi malah dipaksa matematika, reasoning, iya, mau nggak mau dia reasoning, dan mungkin nggak masuk. Itu ya. Oke. Itu. Kalau insting. Nah, kita masuk sistem 2, reasoning. Lanjut. Jadi bagaimana cara berpikir? Oke. Jadi yang pertama, kalau kamu tidak berpikir, selamat untuk aku ya. Menurutku ya. Orang-orang yang tidak berpikir, mereka blessed. Mereka enggak. Soalnya mereka nggak peduli, bukan nggak peduli, ignoran. Ya nggak peduli juga, kayak nggak. Itu bagian dari sistem 2 itu. Iya, sistem 2. Kamu kalau orang bodoh amat itu gimana? Gini, orang yang nggak pernah berfilsafat selama hidupnya. Bayangin kamu orang nggak pernah berfilsafat sama hidupnya, dia nggak bakal mikirin, oh ini agama bener nggak ya? Oh setelah kehidupan itu, apa? Itu bagian. Menurutku orang-orang kayak gitu, mereka blessed. Kenapa? Mereka cuma hidup aja. Kalau lagi sulit ya sudah, semua orang juga pernah sulit. Kalau lagi happy ya udah, semua orang juga pernah happy. Oke? Tapi kalau orang yang coba berfilsafat, berarti mereka memiliki destiny yang lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, lebih luas. Menurut aku ya, ini malah masuk filsafat. Anyway. Jadi bagaimana cara berpikir? Oke, jadi yang pertama, kalau kamu berpikir, start with why. Ini bukunya siapa nih? Simon Sinek. Simon Sinek. Nah, dia bukan saintis, tapi dia jurnalis dan dia pinter storytelling. Jadi kalau advice yang saintifik jangan ambil dari dia, tapi kalau mau story yang cukup akurat, yang cukup realistis, silakan. Bukunya memang bagus-bagus. Start with why. Mulai bertanya. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti itu? Kenapa ini seperti itu? Apapun itu, suka-suka silakan. Oke. Jadi yang pertama, bertanya. Dengan bertanya itu sudah mengaktifkan sistem 2. Oke? Jadi nih, kamu matematika nih, misal nih, 5 kali 5, 25. 2 tambah 2 kali 3,
6. Loh, kenapa? Kenapa ada perkalian? Kenapa 2 kali 3? 2 kali 3 itu 3 tambah 2, 3 tambah 3. Atau jadi 2 kali atau 2 tambah 2 tambah 2. Ya. Nah, 3 kali. Itu kenapa? Kenapa sama dengan bentuknya kayak gini? Nah, dari sebuah sesimpel 2 kali 3 sama dengan 6, itu kamu udah bisa puluhan pertanyaan yang bisa kamu breakdown lebih jauh lagi. Harusnya gitu, ya. Nah, itu gitu. Kalau mau berpikir. Ya. Dan sekali lagi, kalau kamu nggak berpikir, nggak apa-apa, silakan. Ya. Itu your choice. Ya. Tapi kalau kamu menurutku mau masuk ke sistem 2 yang lebih dalam, mau mengaktifkan dari 5%, 10% ke sistem 2-nya jadi bekerja 20%, 30%, ya silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan ini. Masalah tadi mulai bertanya dari why, berarti kebanyakan orang Indonesia itu jarang memakai sistem 2. Tanya aja dilarang, biasanya nggak dilarang ya, malu biasanya. Orang Indonesia kan malu biasanya. Aku nggak tahu ya kebanyakan, tapi kalau yang di sekolah lah ya, mungkin nggak tahu juga ya. Kebanyakan sekolah negeri kayak harusnya ya. Biasanya kalau bertanya itu malu, malas. Walaupun di bangku kuliah pun terakhir tadi ada di kampus saya lah. Ya. Itu juga disuruh tanya, pada nggak mau. Ya walaupun pada nggak mau, akhirnya yang presentasi yang tanya ya. Oh, itu kultur Indonesia sih. Nggak tahu datanya sih. Tapi stereotip paling tidak stereotip. Nggak tahu kebanyakan atau bukan, mayoritas atau bukan, tapi itu stereotip. Ya, dan ya memang Indonesia kurang bertanya. Kalau mereka rajin bertanya, rajin berpikir, tidak awam, menggunakan sistem 2 dengan baik, TikTok harusnya penggunaannya tidak 50% gitu aja. Kalaupun 50%, mereka semua produsen TikTok, bukan konsumen. Nah ini off topic lagi. Tapi fact, opini cepat aja. Indonesia kalau mau maju minimal, walaupun kita fokusnya content creator, minimal kita kreasinya lebih banyak daripada konsumsinya. Produksinya lebih banyak daripada konsumsi. Kayak kita kan konsumsi dari Bollywood, India, habis itu Hollywood, China, Jepang, China, ya macam-macam. Tapi kita nggak pernah ekspor. Dan alasannya karena bahasanya beda. No, itu karena goblok aja. Ekspor. Nah, itu pun iklannya pakai K-pop idol. Anyway, ya. lanjut. Ya, lanjut. Kita sudah terlalu banyak belok. Oke. Nah, dari mulai bertanya itulah artinya dari pertanyaan kritis. Jadi makin banyak bertanya, makin breakdown. Dan kamu akan sadar, ketika kamu semakin banyak bertanya, kamu semakin tolol. Semakin kolot. Tolol. Oh ya, setuju. Ini Gödel incompleteness theorem. Jadi ketika kamu membuka pintu, di dalamnya ada banyak pintu, dan dibuka tiap pintu, makin banyak lagi. Dan kamu nggak akan pernah mendapatkan semua pintu. Dan itulah manusia. Dan itulah kenapa kita berpikir. Dan itulah kenapa orang yang tidak membuka pintu mungkin blessed. Karena nggak perlu capek-capek buka pintu. Benar. Nggak perlu berpikir, nggak perlu orang capek. Yang lebih tahu itu gimana ya? Iya, nggak biasanya malah diberkati ya, orang yang nggak banyak tahu itu biasanya diberkati kayak apa ya? Aneh sih. Quote aku lupa orang Prancis ya. Ignorance is bliss. Iya. Jadi orang yang tahuan itulah. Iya. Itu adalah berkah. Ya. Jadi nggak banyakan mikir. Itu sih. Nah, ini kenapa kritis ini penting ya? Karena ketika kamu menggunakan logika, bukan berarti kamu menemukan kebenaran. Belum tentu itu ya. Logika belum tentu benar. Kamu berpikir. Iya. Nih, kita rewind ke COVID. Jangan jauh. Ke abad pertengahan. Wah. Abad pertengahan. Zamannya ya Galileo Galilei. Kalau kita mikir simpel aja, berpikir aja. Matahari itu mengelilingi bumi. Sudah jelas. Ada malam, ada siang. Itu jelas berarti logikanya gitu ya, paling gampang. Makhluk itu yang di atas itu, yang bersinar itu mengelilingi. Kalau siang naik, terus kalau malam ya setelah turun jadi malam. Iya. Itu kan simpel, sudah berlogika. Iya. Itu sudah jelas banget. Aku kelihatan lagi ya. Tapi ternyata bukan seperti itu. Iya. Padahal sudah berlogika. Ya. Jadi apapun yang kamu berlogika, itu adalah hipotesa. Masih hipotesa ya. Hipotesa setelah dites, walaupun sudah benar, di masa depan belum tentu benar. Bisa berganti lagi. Contoh, mitos yang paling sering ya, otak kanan, otak kiri itu independen. Itu sampai sekarang masih sering.
Iya. Jadi aku lupa, pokoknya ada kiri ada kanan. Banyak yang ngomong gitu. Yang musik, seni dan lain-lain itu otak kiri itu. Hitung matematika ya. Iya, matematika, hitung-hitungan itu kanan. Nah, itu ternyata nggak seperti itu. Walaupun memang kalau khusus bahasa, khusus bahasa aku lupa itu ada di otak kiri, dominan ke otak kiri atau kanan. Itu. Tapi bukan berarti kalau otak kanan hilang tetap bisa ngomong. Ya. Dan itu tetap dua-duanya penting. Bisa jadi di masa depan sistem 1 sistem 2 bisa jadi mungkin sistem 1 ada di otak, sistem 2 ada di perut. Nah, bisa itu. Mungkin bisa seperti ya. Ada. Bisa. Mungkin nggak sesimpel itu, tapi poinnya apa? Poinnya adalah Bayesian thinking. Bayesian thinking ini ada di statistik. Jadi ketika orang disuguhkan statistik yang lama dengan baru, harus tetap relevan. Contoh, kamu ketemu orang di jalan, oke? Ini contoh paling klasik. Ada si Andi dan Budi. Oke. Andi itu pakai kacamata, bajunya rapi, oke. Sementara Budi bawa cangkul, pakai topi jerami. Ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Budi itu petani atau pustakawan. Budi yang pakai topi jerami. Oh. Ya petani. Kalau dari dilihat petani? Iya harusnya gitu. Kemungkinannya berapa? Wajar. Probabilitas berapa? Di atas 50 ya? Di atas 50 lah. Oke. Sekarang aku kasih statistik. Iya. Populasi petani di Indonesia itu lebih dikit. Terus 20 kali lipat, misal. 20 kali lipat daripada pustakawan. Nah, itu naik mesti. Berarti probabilitas dia untuk jadi petani jauh lebih tinggi. Iya lah, tambah naik, ya. Sementara kalau Andi, probabilitasnya tetap petani jauh lebih tinggi, walaupun penampilannya dia seperti pustakawan. Iya. Karena kita fokus ke statistik yang ada di sini. Walaupun memang, nah ini perbedaan antara ini kalau Nassim Taleb sebutnya ludic fallacy. Jadi kalau kita ngomong secara statistik, kemungkinan besar dua-duanya mungkin berapa tadi? 1/20 kan. Jadi mungkin 95% dua-duanya itu petani. Petani, iya. Karena petani populasinya 20 kali lipat daripada pustakawan. Itu saking sedikitnya pustakawan. Tapi kalau kita pakai life experience. Ini kemungkinan besar yang satunya ini si siapa? Budi. Si Budi yang pakai topi jerami. Itu kemungkinan besar dia sih. Petani sih. Bodoh amat sama statistik. Ini yang satunya yang rapi, walaupun statistiknya jomplang jauh banget, tapi kayaknya dia kayak pustakawan sih. Ya, jadi tapi poinnya bukan di situ. Poinnya bukan kamu menentukan Budi Andi mana yang benar, tapi poinnya untuk menerima open mind dengan data paling baru, informasi paling baru. Nanti kalau besok-besok ternyata data paling baru lagi, oh ternyata khusus untuk kota Jakarta pustakawannya lebih banyak. Nah, itu nanti probabilitasnya berubah lagi. Nah, itulah Bayesian thinking. Berdasarkan informasi yang sekarang gimana menyeimbangkan dua-duanya? Nah, jujur, aku nggak tahu. Tiap orang punya keseimbangan sendiri-sendiri yang pasti itu. Karena kita nggak bisa expect seorang pemulung yang dia masih cari makan untuk besok, untuk pakai sistem 2, boros. Benar. Tapi seorang politikus dengan perut kenyangnya, perut buncit, terus celananya kekecilan, terus pakai sabuk biar nggak melorot. Habis itu sama bawahannya lebih pintar bawahannya. Biasanya ada di dinas-dinas. Mungkin mereka harus lebih banyak menggunakan sistem 2 biar boros energi, biar perutnya bisa lebih kecil. Lebih sehat. Iya. Benar-benar setuju. Ya, jadi silakan menyeimbangkan. Sekali lagi, kalau misalnya sistem 2 diminimalisir, nggak apa-apa. Itu natural manusia. Dan mungkin itu tidak masuk ke lubang kelinci. Iya. Tahu nggak peribahasanya? Sudahlah, intinya itu. Masuk ke lubang kelinci, pernah dengar. Rabbit hole. Jadi kalau kamu masuk ke situ, kamu bisa dapat sesuatu yang lebih luas. Cuma ada konsekuensinya. Jadi kalau mau tetap jadi orang awam, nothing wrong with that. It's your choice. Anyway, kita masuk ke kolektif. Berpikir secara kolektif. Jadi kita ngomongin sistem 1, sistem 2, insting dan reasoning. Dan dua-duanya itu selama ini kita bahas secara individual. Jadi tiap orang, tiap manusia, insan, beda-beda. Oke. Nah, yang tidak kalah penting itu kolektif. Berpikir secara kolektif. Contoh, budaya.
Budaya, ya. Budaya, moral, etik itu kan kolektif. Iya. Kamu duduk di meja itu tidak sopan. Kalau kamu di Amerika belum tentu. Nah, iya, itu dia. Tapi yang paling jelas secara universal itu budaya tanda kutip bernama hati nurani. Kamu menyakiti orang, di mana-mana itu jahat. Di mana-mana itu jahat. Yeah. Menyakiti hewan di mana-mana itu jahat. Yeah. Kamu merusak barang orang lain, di mana-mana itu jahat. Dan kadang-kadang kita harus kembali ke common sense ini. Common sense. Kamu nggak pernah olahraga, itu buruk. Orang tahu. Iya. Cuma wajar. Dengan bias-bias yang tadi banyak dan cari pembenaran dan lain-lain. Informasi dan lainnya, mereka itu. Iya, tidak mau berubah. Dia tahu kalau sehat itu penting, olahraga penting. Ya, setuju. Nah, dan kadang-kadang memang ini biasanya di anak-anak ya. Orang membuli, belum tentu mereka jahat. Belum tentu. Kenapa biasanya kalau belum tentu jahat? Ada yang niatnya cuma mau main, cuma dia nggak punya empati. Oh, berlebihan ya jadinya. Iya, bermain secara berlebihan berarti contohnya. Jadi dia, makanya kalau kamu nggak tahu ya, nggak bisa dijelaskan juga. Tapi kalau dari pengalamanku, orang yang biasanya sok-sokan bully, pertama dia kurang perhatian. Ya. Dan kedua, kamu naikkan suaramu dikit. Jadi kan orang-orang bully biasanya cari yang suaranya kecil. Iya, suara kecil. Ya pokoknya nggak berani balas. Padahal kalau berani balas sekali aja, langsung udah dia bingung, diam, seperti shock gitu. Iya. Oke. Nah, itulah pentingnya common sense. Nah, kalau anak kecil caranya gimana? Itu urusan orang tuanya mungkin ya. Carinya sejak ini nggak tahu ya. Tapi sekali lagi, bahkan ini agak kontroversial nih. Kita masuk ke empati ya, empati. Aku ini pemikiranku sendiri ya, bukan dari mana-mana. Jadi silakan. Iya. Aku punya ide namanya radikal empati. Empati yang radikal. Bayangin kita empati kepada Adolf Hitler. Kita ada di posisi dia. Kenapa dia mau sekejam itu bunuh jutaan orang? Yeah. Nah, kalau kita bisa empati kepada orang-orang yang seperti itu, mungkin kita bisa dapat solusinya. Kan yang dari cacat kolektif kan, kita kan manusia ini kan banyak kan baik ya. Nah, terus ada yang baik banget altruis, ada yang psikopat, sosiopat. Apalagi tahu nggak tahu bedanya jujur. Nah, kalau kita bisa empati ke yang 1% ini, yang psycho, sosio, mungkin kita bisa punya menyelamatkan dunia. Ya, menyelamatkan dunia. Aku percaya kalau orang yang sejahat apapun itu, seperti Hitler atau Stalin, itu mereka baik paling tidak untuk diri sendiri, baik paling tidak untuk partainya dia, keluarganya dia juga, partainya, karena mereka punya keluarga dan kayaknya mereka nggak bunuh keluarganya sendiri. Nah, kita bisa ngomongin orang sosiopat yang mengunci keluarganya di dalam rumah terus memperkosa anaknya sendiri di Austria, tapi ya mungkin itu beneran outlier paling ujung lah. Tapi menurutku sebagian besar mereka punya cacat pikir sendiri-sendiri, dan kita perlu empati supaya dia bisa dinego. Ya kebanyakan kan kalau ada masalah kayak gitu kan orang manusia kan jarang berempati ya. Dan nggak tahu sudut kita kalau empati itu biasanya ke orang yang di bawah. Kita jarang ke empati. Coba kita empati ke koruptor. Kenapa penting? Nah, kita masuk ke mekanisme desain. Kalau kita empati kepada koruptor, kita ngerti motifnya apa, detail-detailnya. Bahkan bias-biasnya kita pahami semua. Kita harusnya bisa bikin sistem yang untuk koruptor. Iya, harusnya gitu. Jadi kalau kita bisa empati pada diktator, di Afrika sekarang masih banyak diktator BTW, jadi belum selesai dan masih banyak perang saudara. Kalau kita bisa empati ke mereka, mungkin kita bisa jawab kalau solusinya itu bukan WHO ngasih miliaran dolar tiap tahun gembel gitu ya ke mereka, terus jadinya malah bergantung ke WHO. Mungkin solusinya bukan itu. Nah, solusinya apa aku nggak tahu. Aku nggak bisa empati ke mereka karena aku ketemu aja nggak pernah, ke tempat mereka aja nggak pernah. Nah, itulah gunanya empati, radikal empati, radikal dan timeless. Jadi empati ke makhluk sekarang sama makhluk masa lalu. Coba empati ke tumbuhan. Coba empati ke mobil.
ayam apa yang kamu makan? Ya. Ya itu juga bisa sih kayak kalau habis makan ayam ya. Mungkin bahasa yang lebih akurat bukan empati ya, simpati. Karena kalau empati itu kamu harus ngerasain, misal rasa sedih itu. Kamu tangan dipotong, pret. Ya. Nah, aku nggak bisa berempati karena tanganku masih utuh. Iya, masih. Jadi empati itu kalau yang aku nggak salah ya, kalau balik silakan cari sendiri. Tapi kalau empati itu exactly, kamu merasakan itu, aku juga pernah merasakan. Jadi kamu kehilangan tangan saudara, kayak saudara, tangan atau saudara, kehilangan sesuatu, aku juga kehilangan. Pernah. Exactly. Oh iya. The same. Iya. Tapi kalau simpati, kita berimajinasi. Coba aku yang ada di sepatunya dia, aku ada di kacamata dia, rasanya seperti apa? Seberapa hopeless? Atau itu kalau empati ke bawah, kalau empati ke atas, jadi diktator misalnya. Coba empati ke dia, oh aku punya power segede ini, sepertinya aku bisa membuat dunia yang lebih baik. Wah. Dengan cara yang dan lebih detail empatinya seperti apa sekali lagi aku nggak tahu. Mungkin ini semua yang barusan aku omongin useless karena empati secara praktis nggak bisa. Iya benar. Ngeceknya gimana? Iya nggak ada ini. Kamu mau empati ke tumbuhan, mau empati ke semut ngerasain sakit nggak? Diinjek dia nggak teriak, nggak ngomong juga. Iya ya sudah berarti nggak apa-apa kita kan kayak gitu. Anyway itu ya untuk empati. Anyway. Saya lagi kalau kolektif, kenapa kita perlu berpikir secara kolektif? Jadi ada etika moral tadi. Terus yang kedua, kita harus berpikir secara berpikir sebagai swarm, sebagai sekumpulan manusia, sebagai sebuah organisasi, instansi, kelompok, sebagai bangsa. Contoh, kamu kalau buang sampah, which is di Indonesia sering banget. Ya, itu sudah jadi budaya. Many fucking lot. Nah, jadi budaya di Indonesia. Kalau kamu berpikir untuk diri sendiri, mereka semua udah buang sampah, ya sudah aku buang nambah satu ya sudah nggak apa-apa. Ya. Oke. Padahal kalau kamu nggak buang sampah, terus kamu orang lain nggak buang sampah, nggak buang sampah itu netral. Kita cari yang positif. Kamu mungut sampah, kamu mungut sampah, dilihatin orang. Satu aja. Ya. Dan dia merubah dirinya untuk nggak buang sampah dan ngumpul sampah. Ya. Nanti suatu hari nanti ada yang lihat itu. Bayangin ripple efeknya seberapa? Ripple efek jadi 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya. Domino efek lah ya. Nah, sama. Masalahnya gini, waktu SMP aku yang mungut sampah, aku yang buang sampah, aku yang neken sampah karena kepenuhan. Iya. Biar nggak jatuh-jatuh, aku beneran buka itu tong sampah. Bau. Iya, bau. Airnya. Iya, terus aku remet. Dan semua orang pada ngeliatin. Bodoh. Kalau aku biasanya kaki pakai kaki, injek biar. Tangan. Hell nah. Aku pakai tangan. Tadi dibuat lengan pendek kan, terus ambil plastik yang gede. Aku tekan dan baunya. Oh shit. Dan itu kan ada sampah macam-macam jadi satu. Klasik lah. Tapi dari melakukan itu ya, pertama aku nggak ngerti konsep ini pas itu. Cuma sok baik aja, caper aja. Namanya anak-anak. Tapi aku yakin 1 atau 2 melihat kelakuan itu. Aku nggak tahu apakah guru, apakah kakak kelas, atau teman kelasku sendiri. Tapi pasti ada satu yang tertanam sampai sekarang. Mesti. Harusnya ada. Iya, I believe to be so. Apakah beneran ternyata semua orang bodoh amat? Ya itu. Nah itulah kenapa kamu harus percaya kepada humanitas. Itu. Percaya. Itulah gunanya berpikir sebagai swarm. Bayangkan kalau ribuan orang lain melakukan hal yang sama. Apakah kamu tetap akan melakukan hal itu? Buang sampah nih. Terus 1000 orang lain juga buang sampah yuk. Itulah gunanya swarm thinking. Itu berpikir sebagai kolektif. Bisa banyak sampah-sampah gitu. Dua-duanya ini kan sebenarnya kolektif nih. Kamu buang sampah karena orang lain buang sampah. Kamu tidak buang sampah karena lihat orang lain tidak buang sampah. Nah inilah ada 2 istilah yang populer. Stupidity of the herds. Jadi kebodohan sekumpulan. Iya, sekumpulan. Sama wisdom of crowd. Kebijaksanaan dari crowd. Sekumpulan manusia, keramaian. Dan dua-duanya ini bisa applicable tergantung situasi dan kondisi. Kayak barusan ini yang dari contoh barusan ya. Kayak sampah bisa jadi orang pada buang sampah semua. Bisa tergantung dari cara kamu mikir swarm thinking tadi. Itu sih. Berarti dari satu orang saja ya udah bisa memberikan efek ya berarti. Dan biasanya kalau satu orang semakin banyak kontrasnya semakin ingat. Aku yang paling ingat seumur hidup ini
aku ingat satu momen dimana yang membuat aku paling nggak pernah buang sampah sembarangan lagi. Minimal dikumpulin. Tahu apa? Kakekku, oke? Iya. Umur 70 lebih, obesitas, jadi gerak susah-susah. Anda dimarahin? Ya? Anda dimarahin sama kakek Anda? Bukan, Anda jangan sok tahu. Lanjut. Jadi naik mobil, ya, naik mobil depan gereja, udah mau jalan nih mobil, dia buka mobil, sebentar kan? Ingat, umur 70 tahun lebih. Itu tulang belakangnya udah ada masalah, lututnya udah masalah. Ya, Oke. Penyakit. Ya biasalah, kakek-kakek lah. Ya. Dia buka pintu. Tahu ngapain? Ngambil sampah. Ngambil satu plastik kresek. Dan itu ngubah hidup gue. Kalau aku malah kebalikan dari Anda ya. Aku pernah marahin orang tua saya dan kakek saya. Kan biasanya saya ini di mobil kalau antara nyopir atau di depan nemenin supir kan. Kalau di belakang biasanya buka jendela belakang buang sampah sembarangan. Dan tak tegur langsung kayak gimana ya? Enggak bodo amat sama perasaannya, bodo amat. Kayak kalau bisa aja lah buang sampah di sembarangan, disimpan dulu di samping mobil, ntar bisa dibuang di rumah gitu. Anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi aku nggak tahu jujur dari mana kebiasaan tidak membuang sampah itu sendiri, nggak tahu. Ya. Tapi kadang-kadang masih kalau sampah paling. Ya bagus lah. Tapi nggak sebanyak itu, nggak tahu. Nah, kalau kita menguasai ya kolektif ini ya, harusnya jadi yang paling efektif. Karena kalau kita lihat dari Stanford riset ya, jadi dia ngumpulin berbagai organisasi dan yang paling efektif itu ketika cognition diversity-nya tinggi, tapi kalau decision making dia jadi konsensus. Jadi seperti demokrasi yang paling ideal ya. Cognition diversity apa? Jadi ada orang yang mikir, ada yang pandangannya ke kiri, politiknya, politik kanan, ada yang sosialis, ada yang kapitalis. Jadi satu. Ya, semuanya itu musyawarah. Pancasila keempat. Jadi satu dan. Iya. Bisa. Jadi yang paling efektif kalau dari Stanford. Wow, menarik sekali. Itu sih. Oke. Ya, gitu aja. Mungkin sekian. Don.